India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom, Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Hindustan, Turkistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Shalom, semua yang Istan, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom Indonesia Diaspora. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Hari ini tema kita adalah ternyata Anies menang Pilpres. Prabowo tidak sah, saudara. Serem, saudara ya. Itu statement dari Anies, ya dari timnya Anies ya, dipublikasikan. Kami itu pemenangnya. Tetapi kami disabotase katanya ya si Tommy Lembong ini, saudara ya. Si Tommy Lembong ini memang pengkhianat ini ya. Saya nggak tahu nih namanya Tommy ya. Tapi kok ya serem, saudara ya. Jadi terjadi kengerian, saudara ya. Ini fitnah-fitnah, nanti saya akan tampilkan kepada Anda juga ya. Saya akan tampilkan kepada Anda. Ya, bagaimana, siapakah yang di belakang Anies semua, saudara ya? Coba kita lihat ini ya. Pagi tadi tim hukum Amin telah melaporkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, sudah hadir bersama kami di studio Ko-Kapten Timnas Amin, Pak Thomas Lembong. Selamat sore Pak Tom, apa kabar? Selamat sore Mas Taufik. Baik ya? Baik, terima kasih undangannya juga. Oke, Pak Tom, saya ingin mulai dari hasil rekapitulasi yang secara resmi setelah diumumkan oleh KPU kemarin. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, saya kira tidak ada kejutan, ya, karena angka-angka ini sudah beredar cukup lama ya. Tapi dari sisi tim kampanye dan relawan Anies Mohaimin, kami sangat tenang, ya, penuh rasa damai. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya, karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase, ya, jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Indikasi sabotasenya yang Anda lihat seperti apa? Saya kira kita hormati proses nanti ya, karena tentunya nanti di saat persidangan di MK akan ada saksi maupun bukti maupun tanya jawab yang terbuka untuk publik ya. Tapi saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu yang sudah beredar di masyarakat secara luas ya. Tapi ya seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Mohaimin, ini kita mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami ya sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ya. Dan ya kita hadapi dengan tenang dan damai tentunya, tapi biar masyarakat menilai ya kan, dan saya pribadi yakin masyarakat akan semakin melihat konsekuensi langsung ya, daripada proses demokrasi yang cacat gitu ya, kepada kondisi hidup kita masing-masing di lapangan. Oke. Kemarin juga Gus Muhaimin mengatakan melihat ketidaknormalan dalam proses pemilu ini. Nah, ada juga si rekap jadi sorotan oleh publik kemarin, kemudian proses rekapitulasi yang sempat dihentikan disorot dari publik. Nah, kalau tim internal dari Timnas Amin sendiri sebenarnya memiliki hitungan sendiri terhadap hasil pemilu. Seperti apa? Ada hitungan-hitungan ya. Dan maka dari itu sebetulnya konsep bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator ya, bahwa ini bukan hanya masalah hitung-hitungan ya kan. Saya kira analogi yang pernah dikasih Pak Anies ya, misalnya sepak bola gajah ya kan, kalau tiba-tiba ada gajah yang masuk ke lapangan ya kan, udah tidak relevan apa skornya ya kan. Jadi itulah makna daripada pentingnya proses, bukan hanya hasil ya. Dan sekali lagi mungkin bangsa kita, negara kita lagi diuji, ya, kita lagi melalui sebuah ujian, ya, dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke, selain bukti juga yang sudah pasti yang sudah dikantongi, juga akan ada saksi yang dihadirkan nanti dari siapa saja? Bocoran? Wah, itu bukan bidang saya, ya, karena saya bukan bagian dari tim hukum. Saya tadi pagi mendampingi tim hukum hanya untuk memberikan moral support ya, memberikan dukungan moral sebagai co-captain bersama kapten kami Pak Syawgi.
Tapi ya pasti akan lumayan seru nanti di persidangan MK beberapa hari sekarang. Oke, Pak Tom, yang menarik adalah sebelumnya Pak Sudirman Said sempat mengatakan bahwa sekarang yang bekerja keras dari Timnas Amin adalah tim hukum dan juga tim IT. Apakah kemudian struktural Timnas Amin tidak aktif atau seperti apa bagian job desk yang dilakukan? Saya kira semua elemen Timnas Amin masih sangat-sangat aktif ya. Masing-masing co-captain punya jaringan sendiri-sendiri. Apakah ke komunitas buruh, buruh. Coba ini katanya Mahfud. Tapi beyond election. Itu apa yang kami lakukan ke MK ini. Bukan mencari menang, tapi beyond election. Masa depan. Kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusin negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini, bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan, ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah buat ya. Luar biasa saudara ya, luar biasa sekali. Tapi ada yang luar biasa saudara ya, ada yang luar biasa sekali, yaitu ini saudara. Memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir beri dukungan pada pasangan Anies Cak Imin. Setelah mendapatkan dukungan dari Ustaz Abdul Somad dan Habib Bahar bin Smith, kini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Cak Imin dapat dukungan dari Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ABB. Abu Bakar Ba'asyir memberi dukungan melalui rekaman suara yang dibenarkan oleh anaknya Abdur Rahim Ba'asyir. Rekaman suara yang diunggah melalui akun medsos TikTok Anies Visioner kini telah beredar luas. Dalam rekaman yang diunggah akun itu, Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan bahwa Pilpres bukan ideologi, tetapi alat. Menurutnya jika tujuan Pilpres untuk membela Islam itu boleh, dengan memilih presiden yang paham Islam. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi ya saudara ya, dia dukung Anies ya, Bahar Smith. Muhaimin Iskandar, Amin, di Pilpres 2024. Dukungan Bahar Smith ini menambah deretan dukungan para Habib dan ulama kepada Amin di Pilpres 2024. Sebelumnya kabar dukungan juga datang dari pendiri FPI Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Lebih jauh Bahar menekankan bahwa keputusannya untuk memilih Anies Cak Imin merupakan bentuk rasa hormatnya terhadap ijtima ulama yang digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor. Bahar mengaku sejak keputusan tersebut disepakati, dia telah berceramah keliling Indonesia dan menyampaikan kepada para jemaahnya untuk mengikuti keputusan ijtima ulama terkait pilihan di Pilpres 2024. Bahar menekankan kepada Anies Baswedan dan Cak Imin agar tidak mengkhianati rakyat apabila nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelumnya Amin bertemu Rizik dan pendakwah Ustaz Abdul Somad, UAS. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu dengan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023, malam lalu. Dukungan itu diberikan UAS setelah Anies Baswedan berkunjung ke kediamannya di Rumah Omak, Yayasan Pesantren Haji Rohana, Kampar, Riau, Rabu, 13 Desember 2023, malam lalu. Download Tribun X sekarang. Ya. Wah, seru. Hadirkan lokal menjadi. Terus ya, kita cek terus ya, saudara ya. Siapa-siapa di belakangnya ya.
Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Front Pembela Islam hingga narapidana terorisme mengungkapkan alasannya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam kelompok massa Majelis Sang Presiden yang menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024 pada Rabu kemarin. Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan itu diikuti sekira 250 orang di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan. Mantan narapidana terorisme Kartono mengungkapkan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan digelar karena adanya keinginan untuk mengubah negeri ini. Sementara itu, anggota HTI Zainal Abidin menyebut dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bentuk respons dari kinerja Anies selama ini. Dalam acara tersebut, ratusan peserta yang hadir berbaris memadati panggung acara. Setelahnya, seorang deklarator membacakan dukungan terhadap Anies Baswedan pada kesempatan tersebut. Ada 2 poin yang juga dibacakan, yaitu yang pertama, mendukung Anies sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dan poin kedua, mengajak seluruh umat Islam memperjuangkan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Setelah deklarasi tersebut dibacakan, sang deklarator memekikan kalimat takbir sebanyak 3 kali. Seluruh peserta pun berteriak takbir selesai deklarator berbicara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemudian buka suara soal munculnya bendera HTI saat deklarasi dukungan Anies Baswedan tersebut. Sebagai informasi, HTI merupakan salah satu organisasi yang sudah dilarang pemerintah beroperasi sejak 2017 lalu. Riza pun memastikan peristiwa ini tak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta. Kendati demikian, Riza menyampaikan Pemprov DKI tak bisa melarang adanya acara deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai capres. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara. Sebelum ya, nah, kita lihat ini saudara ya. Saya kasih video-video bagus ya. Pilihan. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru kemudian harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap, Allahu Akbar. Masya Allah. Fi amanillah. Ngeri ya saudara ya. Apa tadi bilang? People power harus ada ribuan orang yang meninggal. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru kemudian harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap, Allahu Akbar. Ini yang kemarin saya bilang ya saudara ya. Dari khilafah itu belum selesai, saudara, perjuangan khilafah itu belum selesai. Harus ada yang meninggal. Mereka sengaja mau dipasangkan orang-orang biar mati, saudara. Sengaja mau pasang badan biar mati supaya bisa ruwet, saudara. Itu memang maunya mereka, ya. Ulangi ya. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah, Masya Allah. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru kemudian harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap. Tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru kemudian harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin. Serem ya, saudara. Harus ada yang meninggal, harus ada nyawa. Ini harusnya Anda ini tolong di like, subscribe, viralkan, saudara ya. Terima kasih Six Wing sudah kasih saweran. Supaya Wahyu Jibril jebrol-jebrol, saudara. Makin seru, makin banyak yang nonton, makin seru Wahyu Jibril jebrol-jebrol, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Mereka ingin people power, harus ada ribuan yang meninggal. People power ini nggak akan berguna kalau nggak ada yang meninggal, saudara ya. Ngeri ya. Waduh, sebabnya kalau udah model-model begini ini hati-hati nih ya. Ini setan, saudara ya. Jelmaan iblis, saudara ya. Seorang suruh mati, saudara. Gila. Suruh mati, saudara. People power. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang meninggal. Baru kemudian ini kata kuncinya, saudara ya. Ini kata kuncinya nih. Harus ribuan orang meninggal. Harus ribuan orang meninggal, saudara. Ini kata kuncinya, ya. Wah, Anda mah nggak sadar-sadar mah kelewatan, saudara. Ya, harus ada yang meninggal. Harus ribuan orang meninggal, saudara. Harus ribuan orang meninggal, saudara ya. Pak, saya dapat jatah 2 pertanyaan, baru saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah
akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah. Ini. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, harus yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya, nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran, harus sama dia dengan saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi, bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya. Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Serem ya saudara ya. Jadi jelas ya. Di video lain Alfian Tanjung itu bilang Anies Baswedan nanti akan memulihkan HTI dan FPI, saudara ya. Nah, itulah PR-nya kita. Itulah yang Anda hadapin sekarang ini. Yang tadi sudah kasih fakta-fakta semuanya, ya. Sudah saya kasih fakta-fakta, ya. Anda sedang dijajah oleh Arab. Anda sedang dijajah oleh Arab, saudara ya. Ini kan si Anies ini kan Arab, saudara. Anda sedang dijajah oleh Arab, saudara ya. Ini kan si Anies ini kan Arab, saudara. Anda sedang dijajah oleh Arab, saudara ya. Ini kan si Anies ini kan Arab, saudara. Anda sedang dijajah oleh Arab dan Islam. Makanya tadi si Arab-Arab tadi, si teroris-teroris tadi, ya kan, organisasi teroris ini kan sepakat, saudara, untuk mendukung Anies Baswedan ini kan. Ini dulu pernah kita bahas ya, ex-anggota FPI, HTI, napi teroris, ikut deklarasi dukung Anies, saudara. Ya. Ini kan jelas ini, saudara. Faktanya ini kan jelas. Anda mau menyangkal apa lagi nih, saudara? Teroris ini, saudara. Saya ex-simpatisan FPI. Ex-napi teroris. Serem ya, saudara ya. Waduh, makanya demonya kemarin gila ya, saudara ya. Demonya ricuh ya, demo ricuh. Ya, pendemo ricuh, aparat demo ricuh. Malam hari demo ricuh. Saudara, ini mak-mak, saudara ya. Yang di baris depan sengaja yang perempuan, saudara ya. Ada yang ditangkap ya, Mak? Wah, ngeri ya. Sengaja mau bikin ribut ya, saudara. Lihat. Rame banget ya. Beli apa aja sih Cak Imin sama Ani? Justru turun ke angka 16,44%.
mengingat pasangan 03 tersebut kalah telak dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Dan kami terus sekarang ya, teman-teman juga di Polda, Polres sama Polsek bekerja mendata siapa-siapa saja teman-teman yang sudah diambil di sana. Ya. Kami terus bekerja, kami tidak mau praktek-praktek ini terulang kembali ya, saudara-saudara. Bu Rena yang diinjak-injak, kemudian dia berupaya untuk menolong, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan besi, dengan seperti tongkat itu. Nah itu, jadi kondisinya Bu Renata sekarang masih dalam perawatan, kalau Bapak Andi Zulkifli dia sudah pulang. Saya ketika mendengar ada teman-teman, kemudian khususnya Bang Niko Silalai ya, yang digebukin, kemudian hari ini ternyata masih berada di Polda. Kemudian ada korban yang dibawa ke rumah sakit, lalu saya bersama dengan Bunda Sandra, kami berdua ke rumah sakit. Di sana kami melihat ada namanya Pak Andi Zulkifli yang sedang duduk menunggu untuk diatasi. Beliau luka kepalanya dijahit 4 jahitan. Saya tanya, Bapak kenapa kemarin itu, kenapa tadi bisa dipukul? Beliau bercerita bahwa beliau menolong Bunda Renata yang diinjak-injak oleh Bu Rena yang diinjak-injak, kemudian dia berupaya untuk menolong, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan besi, dengan seperti tongkat itu. Nah itu, jadi kondisinya Bu Renata sekarang masih dalam perawatan, kalau Bapak Andi Zulkifli dia sudah pulang. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia yang hari ini memperhatikan pesta demokrasi yang ditontonkan sangat ugal-ugalan dari sebelum tanggal 14 Februari sampai hari ini, kami atas nama rakyat Indonesia yang peduli dengan negeri ini meminta kepada Bapak Kapolri untuk bertanggung jawab kepada anak-anak buah Bapak, dan kami akan meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab, karena Presiden Jokowi harus menegur ataupun memecat Bapak Kapolri karena anak buahnya telah melakukan satu perbuatan yang sangat biadab kepada teman-teman kami. Dan yang kedua, apabila ini tidak ditangani seperti hanya peristiwa 21-22 Mei 2019, maka gerakan kami seluruh rakyat Indonesia, kami tidak akan pernah diam hari ini. Mati atau penjara, itu kami tahu risikonya, dan kami akan hadapi semuanya. Dan yang jelas, teman-teman kami kemarin seperti Afandi, Niko Silalai, Bang Zul yang digeret-geret di atas mobil mokok, sedangkan kita tahu bahwa penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusional. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, aksi demo yang dilakukan masyarakat makin memanas. Polisi bahkan meringkus 16 pendemo pada Selasa 19 Maret malam kemarin. Mereka ditangkap lantaran dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan saat menjalankan aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan 16 orang itu ditangkap di 2 lokasi berbeda. 8 orang ditangkap di depan kantor KPU, sedangkan 8 lainnya ditangkap di depan DPR RI. Kombes Ade mengatakan, pendemo yang ditangkap melanggar aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kombes Ade mengatakan, 16 pendemo yang ditangkap saat ini masih menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian akan meminta keterangan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Selasa malam kemarin. Menurut Kombes Ade, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peristiwa. 1.055 personel ke sekitar KPU dan kompleks DPR. Namun siang ini baru ada sejumlah personel yang terpantau berjaga di depan KPU. Itu seperti yang di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum. Facebook Wata Kota, sejumlah kendaraan Brimob tampak. Belum ya. Ada tuh berita-beritanya lengkap ya. Anda silakan menimbang sendiri, Anda menilai sendiri. Ya, apa yang akan terjadi di Indonesia, dan orang-orang Islam ini tidak akan berhenti sampai menjadi khilafah, saudara ya. Tidak akan berhenti berusaha sampai jadi khilafah. Kalau perlu bikin chaos, dan tadi sudah ditekatin ya, mau chaos ribuan kalau perlu mati, sampai harus ada yang mati baru nanti bisa. Ya, saudara ya. Dan ini serem sekali ya pendukungnya, karena pendukungnya Anies Baswedan, Anies dengan pendukungnya si siapa? Si Ganjar bersatu nih saudara ya. Berarti Anda sedang 40%. Sedang melawan 40% lawan 60%. Ya perang saudara ya. Ini dan yang 40%, yang 60% ini orang baik-baik semua. Yang 40% ini orang-orang yang udah yang Bromo Corah udah siap ugal-ugalan, siap brutal nih saudara ya. Ya, siap brutal. Itulah sebabnya ya saya bilang ayo diakonia cepat yang kencang yang banyak supaya jangan mudah orang diprovokasi saudara. Ya kemarin Anda dengar dari Pak Tobing sendiri pun
Pak Tobing sendiri pun ini ya, saudara ya, waspada dengan chaos 2024 ini. Karena ini nggak selesai, nggak bisa cuma sehari selesai terus berhenti gitu, enggak. Bisa berhari-hari, bisa tiba-tiba ada trigger apa, keluar ada trigger apa. Selama setahun ini kita harus waspada pokoknya, saudara ya. Selama 1 tahun ini, sehingga saya bilang ada beberapa orang telepon saya ya, saya bilang ya pokoknya jangan keluar malam, saudara ya. Ke kantor pulang-pulang, jangan jalan-jalan, jangan jelang-jelangan kemana-mana, ya. Saudara, setahun ini ya waspada di rumah, banyak sedekah, ya banyak sedekah kepada tukang bakso lewat, ada apa orang lewat, tukang beca yang biasa mangkal dekat rumah, Anda banyak bersedekah saja, saudara ya, banyak bersedekah, hati-hati, saudara, karena kita nggak tahu ya sampai masa pergantian ini ya, sampai Oktober, bahkan ketika, nah cuma begini, saudara, yang dengan menangnya Prabowo ini, kalau ini terjadinya chaosnya itu bukan chaos untuk membidik ke salah satu suku etnik Cina misalnya begitu ya, enggak. Ini chaosnya adalah chaos nasional, umum, general, seperti tahun 65, bukan seperti tahun 98, saudara ya. Ini bukan chaos seperti tahun 98, tapi chaosnya seperti tahun 1965. Kalau tahun 98 kan dibidik orang Cina, ya. Kalau tahun 98 itu dibidik orang Cina. Kalau kemarin yang menang Anies Baswedan, ya, maka ya akan terjadi chaos yang dibidik orang Cina, saudara. Ya, bukan oleh Prabowo, bukan, tetapi nanti, ya, setelah pelantikan itu akan terjadi pergolakan semangat anti Cina, saudara. Karena ini kan yang menang Arab, ya kan? Nah, orang-orang Cina ini dianggap penghalang. Tapi karena yang menang Prabowo, maka chaosnya adalah chaos nasional, general, seperti tahun 65, ya, seperti tahun 65, chaosnya itu semangat anti Orba alasannya, anti Jokowi dan antek-anteknya, tetapi tidak membidik kepada etik tertentu. Itulah bedanya. Makanya saya kemarin ya bela-belain saya menurunkan pangkat saya jadi ya napi, jadi ikut kampanye ya, saudara ya, karena supaya jangan anti Cina chaosnya. Tujuannya hanya itu saja saya, saudara. Jangan anti Cina, jangan anti minoritas. Kalau chaos pasti chaos, tapi chaos secara general umum. Ya, kalau secara general umum ya Anda tinggal hati-hati saja di jalan. Tapi kalau chaosnya sudah etik tertentu, wah itu yang repot, saudara. Anda kemanapun dikejar masalahnya. Kalau chaosnya chaos general, pokoknya Anda siap karena tentara akan mengamankan sekondusif mungkin. Chaos pasti bakar-bakaran, itu nggak jalan, mogok macet setiap hari itu selama berbulan-bulan, bisa, saudara. Ya bisa, ini demonya berbulan-bulan, bisa ini, saudara ya. Karena yang paling murah sekarang ini demo, gerakan massa buat demo ini paling murah. Kalau bisa terjadi chaos beneran. Kalau bisa chaos beneran, sekalian ribut sekalian. Ya, saudara ya. Kalau bisa chaos kan chaos beneran. Memang mau dibikin chaos sekalian. Kalau bisa bikin tadi ya ribuan orang mati katanya kan, si Ustadz siapa tadi Heha Mua itu, ya si Ustadz tadi itu ya, si Ustadz siapa namanya, Abdullah Heha Mau ya. Kalau perlu bikin chaos sekalian, bikin ruwet sekalian, dibikin gegeran sekalian, syukur-syukur ada yang mati ribuan. Mereka senang sekali, saudara, kalau banyak yang mati. Dan itu yang mereka mau memang supaya banyak yang mati, saudara. Ya, ini saya bukan bohongan ini. Heha Mua, ya itulah pokoknya. Sampai si Heha siapa tadi? Ustadz Heha Mua, saya lupa namanya tadi ya. Aduh, waktu itu yang ruwet itu bagian saya siap bersyuhada katanya ya. Saya siap bersyuhada, kan geblek, saudara. Anda lihat ya tadi ya, Bahar Smith ya. Ada yang bilang milik, ada yang bilang enggak. 1, 2, 3 jawab keras, milih enggak? Enggak. Enggak boleh enggak milih, harus milih. Walaupun tiga-tiganya buruk, andaikan. Kalau tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya bangsat, tidak bisa meninggalkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak milih, bisa jadi yang bakal jadi capres yang paling banyak kebangsatannya. Paham nggak? Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib generasi bangsa ke depan. Makanya jangan salah dalam ini. Ikuti capres, pilih capres yang telah dikeluarkan dari hasil ijtima ulama. Saya tanya semua. Istimewa ulama itu tadi itu ya, hasil istimewa ulama itu ya Anies Baswedan itu tadi. Ya, saudara ya. Ini ditunggu oleh Bromo Cora begitu semua. Anda bayangin yang 40% ini Bromo Cora semua loh, saudara. Yang 40% ini Bromo Cora loh yang milih.
Yang 60% ini orang baik-baik, orang rumahan. Anda bayangin aja, saudara. Ya, yang milih ini ya Bu Sony ini kan orang rumahan semua, orang baik-baik semua nih. Ya kan Pak Denny, semua ini orang-orang rumahan semua. Oh, tampang preman tapi orang rumahan semua. Ya saudara ya. Ini Pak ya apa namanya Bu Maria, siapa nih ya. Ini orang rumahan semua. Sinchan ini orang rumahan. Nah, ini yang milih si pendukungnya Anies sama si Ganjar ini bromocora semua. Ya kan? 40%-nya setan nih saudara ya. Benar, iblis 40%-nya. Jadi harusnya bagaimana? Ya pokoknya Anda jangan keluar rumah malam-malam. Ya enggak perlu keluar rumah, enggak usah keluar rumah. Ya, hati-hati. Karena ini chaosnya chaos general ya, chaos nasional. Ya. Makanya yang saya harapkan Anda semua tetap tukang bakso ya. Terus kalau beli di pasar, jangan nawar kayak orang mau bunuh-bunuhan nawar. Ya beli sayur ya 1.000 perak, 2.000 perak nggak bikin kamu tambah kaya, saudara. Nggak usah lah nawar kalau beli sayur, beli daging nggak usah nawar. Kamu ke supermarket aja kamu nggak nawar kan kalau belanja di supermarket. Kalau belanja di pasar nggak usah nawar-nawar terlalu kayak mau bunuh-bunuhan, yang wajar saja. Ya, tukang belanjaan, ya ada tukang apa, ya sedekah sama mereka, saudara ya. Karena mereka ini kan memata-matai, saudara. Orang-orang ini kan memata-matai rumahmu. Orang ini kan kelilingan sambil memata-matai, saudara. Kita nggak tahu, ya. Pokoknya kasih sedekah. Ya, itulah sebabnya Damaris kita ya ojek online apa ojol ya itu ya. Ojol, supir angkot, supir bajai, kita kasih makan semua. Ya. Gitu ya, saudara ya. Jadi ini bukan buat takut-takutin Anda, tapi untuk Anda waspada. Nah, kemarin sudah ya hari 2 minggu yang lalu saya sudah kasih tahu di hari Minggu kan Koinonia, apabila Indonesia chaos, apabila antikris datang, apa yang harus Anda lakukan? Ya kemarin Pak Topi juga sudah mengingatkan kembali ya, bila Indonesia chaos harus bagaimana. Nah yang paling penting Anda sekarang bersiaga. Yang paling penting apa? Dokumen, simpen dirapiin. Dokumen ya saudara ya, dijadikan satu. Supaya kalau ada apa-apa tinggal bawa, cabut dokumen itu. Terus ya kalau ya gini, kalau Anda yang punya uang lebih, bikinlah paspor. Ya, bikinlah paspor, tinggal berangkat, saudara. Gitu ya, minimum ke Singapura dulu, baru Anda nanti apply asilum. Misalnya ini terjadi yang sampai parah sekali ya, saudara ya. Kalau Anda mau mati di Indonesia ya enggak apa-apa, mati sebagai syuhada di Indonesia, tanah airmu, ya enggak apa-apa, saudara. Ya, tapi ini kan kita lagi cerita. Ya bagaimana supaya kamu jangan nanti ruwet dokumenmu, sertifikat tanah segala macam, sertifikat dokumen jadi satu tas tinggal pergi. Ya, tapi saya selalu ngajari begitu. Makanya saya selalu siaga, kapanmu saya tinggal satu tas itu tinggal tak bawa berangkat, saudara. Ya, langsung bawa begitu. Gitu ya, saudara ya. Waduh, luar biasa. Oke, teman-teman yang mau berkomentar sudah boleh ya. Saya sudah puas ngomong. Teman-teman, informasi sudah saya sampaikan, video-videonya, film-filmnya semua sudah saya sampaikan. Ya, Anda yang mau komentar boleh silakan. Langsung, siapa nih yang mau komentar dulu? Waduh, nih. Kalau Pak Paul, kalau yang penting paspor harus dibikin ke satu. Kedua, Pak Paul tadi bilang mesti ke Singapura. Nggak usah ke luar negeri. Kalau yang nggak ada duit, masuk aja ke lapangan halaman kedutaan terus dari sana minta suaka politik. Oh iya bisa juga. Bisa. Jadi tergantung kalau kamu mau ke Polandia mamanya ya, kamu masuk aja ke kedutaan Polandia sana masuk. Begitu ngelewatin pagar aja kamu udah di halamannya Polandia. Atau kamu juga ke Australia, ke Kanada, itu kan negara-negara yang agak gampang. Kalau ke US agak susah, tapi ya kalau umpamanya political asylum agak memang bisa gampang juga ke US. Itu aja. Yang penting paspor harus dipegang di tangan. Saudara, yang gampang untuk terima asilum sekarang ini adalah Kanada, saudara. Kanada paling gampang, Pak. Paling gampang. Jadi Anda siapkan paspor. Kalau terjadi sesuatu, Anda bisa ke Kanada. Itu paling gampang sekarang. Seluruh dunia paling gampang Kanada. Ya, saudara ya. Sekarang ini.
Tapi Eropa mungkin agak susah Pak. Kalau Eropa udah ribet, Pak. trauma. Eropa sudah capek Pak, udah ngamuk orang Eropanya Pak gara-gara Arab ini Pak. Kasihan. Bahkan Anda mau bikin visa Belanda aja sekarang susah loh. Ya dulu saya bikin visa Belanda gampang, sampai zaman saya. Terus aturannya berubah semua sekarang. Anda nggak mudah sekarang bikin visa Belanda. Dulu Eropa paling gampang, orang Indonesia tuh bikin visa Belanda. Dulu zaman 5 tahun yang lalu masih gampang. Setelah itu sulit, saudara, nggak bisa lagi. Gara-gara Arab ini, jadi Belanda sekarang nutup diri, ya. Bahkan kalau punya visa pun cuma 1 bulan biasanya dikasihnya. Dulu bisa 3 bulan, 6 bulan ya. Malah ada yang punya 5 tahun. Sekarang udah nggak bisa. Visa itu paling cuma 1 bulan. Nah, makanya ini tips aja saudara. Saya tidak suka berandai-andai. Cuman karena memang ini akan terjadi. Paling gampang sekarang Anda yang penting pergi ke Kanada dulu. Ya, kedutaan Kanada itu lebih mudah untuk menerima asylum itu tadi. Ya, untuk Kanada. Ini saya kasih beberapa alternatif buat Anda ya. Yang paling mudah adalah ke Kanada. Jadi pokoknya siapkan paspor aja. Siapkan paspor semua. Cepat-cepat. Kanada dengan senang hati menerima warga baru, saudara ya. Tapi Anda nanti taruhnya di Antartika, nanti dekat-dekat sana. Dekat, apa namanya? Apa itu yang di ujung utara itu, Pak? Yang dekatnya... Sebentar ya. Yang dingin sekali itu sampai minus 70 itu loh. Sampai minus 70 derajat kalau lagi musim salju itu. Saya lupa namanya. Saya tadi terlintas tiba-tiba lupa ya. Oke, Anton Jawa Tengah silakan. Ya, oke. Nah, udah tidur sebenarnya Pak, tapi lihat pemaparan Pak Nabi 26 tadi jadi nggak bisa tidur ya, resah gitu Pak. Resah. Apa saya bilang kalau yang memimpin bukan Presiden Soeharto. Sejak Orde Baru lengser kan jadinya begini ini. Tadi ada ibu-ibu yang perkataannya itu menggelegar, itu bikin orang-orang minoritas resah itu. Terus si Habib Bahar bin siapa tadi, bin S, itu perkataannya itu bikin minoritas yang Hindu, Buddha, Konghucu resah itu. Kalau di wilayah saya yang mayoritas Buddha itu ya mereka ya hendaknya kompak lah menjaga lingkungannya di desanya supaya itu kalau ada orang luar yang memprovokasi yang model-model begitu yang sering Pak Paul sebut itu ya diringkus saja lah. Masa orang-orang Buddha di desa kami harus pergi dari tanah airnya gara-gara ketakutan dengan golongan seperti itu. Kalau di zaman Soeharto golongan seperti itu dalang-dalangnya udah dipetruskan bahkan ya, dihilangkan. Kalau kata Pak Tobing itu nggak bisa dibikin lagi karena undang-undangnya tidak mendukung ya, gimana ya. Tapi kalau Pak Prabowo nekat bikin seperti mertuanya zaman dahulu ya, moga-moga aja bisa. Yang penting minoritas ini Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya itu bisa hidup tenang di tanah airnya, yaitu Indonesia ini Pak. Tidak perlu pergi ke luar negeri. Yang penting kepemimpinannya seperti Presiden Soeharto zaman dahulu. Itu pelindung kami Pak, pelindung Hindu, Buddha, Konghucu, Gus Durian. Kami ini Gus Durian. Udah itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih.